Baiklah, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih kita sudah sampai di sesi terakhir ya. Bapak Ibu saudara sudah mengikuti sampai sesi terakhir ini. Ya, jadi hari ini kita akan bicara mengenai Jean-Paul Sartre ya. Nah, kalau yang kemarin sesi yang kedua ya, saya itu membawakan dari Viktor Frankl ya, itu memakna bersama Viktor Frankl. Nah, kalau ini pendekatannya justru seperti bertolak belakang ya dari apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Nah, kita akan sama-sama menyimak ya pada malam hari ini. Seperti biasa, saya akan memberikan sistematikanya dulu. Yang pertama-tama, kita akan belajar mengenai biografinya Sartre dulu, karena nanti juga akan ada highlight-highlight ya, di mana dia itu kehidupannya kok bisa dia punya pemikiran seperti itu gitu ya. Nah, jadi latar belakangnya nanti kita akan bahas di biografinya. Kemudian yang kedua itu teorinya itu seperti apa, termasuk bagaimana dia itu berpikir mengenai penderitaan ya. Nah, lalu yang ketiga, kita akan memberikan apresiasi atas pemikirannya dan juga kritik kita apa ya kira-kira pada pemikirannya. Dan yang keempat adalah sesi Q&A. Kita akan mulai langsung ke biografinya. Nah, siapa itu Jean-Paul Sartre? Dia itu lahir tahun 1905. Itu dia lahir di Prancis. Dan papanya namanya Jean-Baptiste Sartre dan ibunya Anne-Marie Schweitzer ya. Nah, jadi masih ada kerabat ya dengan Albert Schweitzer kalau kita tahu dia adalah teolog sekaligus ini ya, humanis sekali ya. Nah, itu masih ada hubungannya dengan Sartre ternyata. Mamanya khususnya. Nah, kemudian pada tahun 1924 sampai 1929 itu Sartre studi ya di suatu perguruan atau sekolah yang sangat-sangat terkenal pada saat itu, yaitu École Normale Supérieure ya. Kalau saya salah bahasa Perancisnya mohon maaf, tapi kira-kira kayak gitulah ya. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali orang-orang yang terkenal, ada Sartre ya. Kemudian ada juga nanti Buffon ya yang akan menjadi kekasihnya Sartre, dan dulu saya juga pernah menyampaikan mengenai Simone Weil ya. Ya, dia juga sekolah di sini ya. Jadi ini sekolah yang sangat-sangat hebat khusus orang-orang pintar di Perancis pada saat itu ya. Nah, Sartre ini termasuk orang yang pintar ya, makanya dia bisa masuk di sini. Nah, kemudian untuk karirnya setelah dia lulus, dia itu menjadi dosen filsafat, dia berpindah-pindah ya dari Le Havre di Laon gitu ya. Nah, itu jadi dia ada beberapa ngajar di beberapa tempat seperti itu ya. Sampai tahun 1945. Nah, lalu tadi kan ini ya, jadi di tengah-tengahnya tadi ya, di tengah-tengah karirnya itu dia juga sempat studi lanjut di Berlin. Itu dia belajar mengenai Edmund Husserl dan Martin Heidegger. Dan kemudian pada tahun 1939 sampai 1940 itu selama kurang lebih 1 tahun itu dia sempat juga di penjara ya dalam era Perang Dunia II ya, serve di dalam World War II ini. Nah, kemudian di tahun 1945 itu dia berhenti ya dari semua kegiatan mengajar dan segala macam yang institusional istilahnya ya. Dan dia ini menjadi seorang penulis independen dan juga dia itu bergabung dalam banyak sekali aksi-aksi humanis ya pada akhir hidupnya ini. Dan pada tahun 1980 dia meninggal karena edema paru-paru. Jadi lumayan tua ya, sekitar umur 75 tahun ya dia meninggal dunia. Nah, kemudian ini karya-karya dari Sartre itu ada The Psychology of Imagination. Kemudian ini buku yang sangat pertama kali gitu ya dia terbitkan. Kemudian itu ada novel dia, Nausea. Nah, ini perlu banget kalau kita menyebut diri eksistensialis tuh harus ya baca ini novelnya Sartre, Nausea. Kemudian ada ini buku yang paling terkenal ya dari Sartre, ini karya filosofi yang tidak boleh tidak dibaca ini ya. Being and Nothingness. Memang rada berat sih bukunya. Tapi ini semua pemikirannya tuh kira-kira bisa kita dapatkan di sini gitu. Kemudian nanti karyanya yang berikutnya ada Existentialism is a Humanism. Nah, ini tuh kayak karyanya dia yang lebih humanis ya. Karena nanti akan kita lihat juga dia ada beberapa loncatan atau perubahan pemikiran gitu. Nah, kemudian nih yang terakhir ini ada The Words ya. Ini adalah autobiografinya Sartre. Dia tulis sendiri. Nah, ini mengenai masa kecilnya dia. Nah, nanti ada beberapa juga yang saya kutip dari The Words ini. Nah, ini hanya sebagian kecil dari karyanya ya. Masih banyak karya yang lain.
Nah, kemudian dia juga kayak ciptain drama-drama seperti ini ya, Les Moches The Flies itu ya. Nah, ini menceritakan soal sebenarnya kayak legenda dewa-dewi Yunani gitu, tapi dia memasukkan unsur eksistensialis di dalamnya. Kemudian ini ya, no exit, pintu yang tertutup, we close. Nah, ini sangat-sangat luar biasa ya. Di sini kutipan dia yang paling terkenal, Hell is Other People, itu munculnya di dalam karya drama ini. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya, apa saja sih yang pernah dialami oleh Sartre? Kira-kira pengalaman penderitaan apa yang pernah dia alami? Nah, di sini saya memakai istilah kejatuhan ya, mengikuti Romo Setio. Waktu Romo Setio menulis tentang Sartre, dia juga menyebut pengalaman itu pengalaman kejatuhan. Karena sebenarnya kalau dibilang penderitaan itu, Sartre hidup lahir ya di keluarga menengah ke atas sebenarnya ya. Dia juga nggak pernah menderita banget kalau dari ukuran manusia gitu ya. Tetapi kalau kejatuhan itu tuh kayak lebih eksistensial ya. Jadi dia tuh ngalamin pengalaman-pengalaman yang bikin dia menjadi orang yang seperti nanti saya ceritakan. Nah, jadi di masa kecilnya itu dia nggak pernah bertemu atau kenal sama ayahnya ya, karena ayah itu meninggal pada saat dia itu lahir. Karena emang ayahnya itu tentara kan, jadi udah sakit-sakitan. Nah, kemudian Sartre itu juga terlahir dengan fisik yang nggak terlalu ganteng ya, atau bisa dibilang nggak tampan lah, karena memang dia punya mata yang agak juling ya di situ. Kemudian mukanya juga tidak terlalu tampan di situ. Nah, jadi itu kayak apa ya, nanti juga akan saya ceritakan ya. Tapi dia itu sebenarnya waktu kecil nggak pernah merasa jelek, istilahnya gitu. Tapi nanti akan ada satu pengalaman yang bikin dia sadar bahwa dirinya itu jelek gitu. Nah, kemudian dia juga lahir di ibu karena ibunya ini single mother ya. Jadi ibunya itu kayak tinggal bareng papa mamanya. Nah, ibunya itu lucunya kayak bergantung justru ke anaknya. Jadi ibunya itu sering kali curhat perasaannya ke Sartre kecil. Jadi Sartre tuh ngerasa bahwa ibunya ini bergantung banget sama dia dan dia tuh perlu banget untuk jadi anak yang mengerti ya akan ibunya ini. Kemudian kakek neneknya itu melihat dia itu sebagai anak ya namanya cucu satu-satunya ya. Jadi itu dilihatnya bagus, hebat, pinter gitu, dimanjain. Nah, justru di situ Sartre nanti bilang bahwa dia merasa boring justru di dalam situasi yang seperti ini. Nah, kemudian pengalaman kejatuhan yang kedua itu adalah ketika ibunya itu menikah lagi dengan Joseph Menzi. Itu dia seorang insinyur teknisi lah ya. Jadi itu dia pinternya kayak matematika, geometri, fisika. Nah, kemudian si Menzi ini kayak apa ya, Sartre itu merasa Menzi itu merebut cintanya ibunya yang tadinya itu eksklusif buat dia ya. Nah, jadi direbut oleh ayah tirinya ini. Terus ayah tirinya itu suka memaksa Sartre untuk pelajari matematika, fisika. Padahal Sartre itu nggak bisa. Dia tuh bisanya nulis, dia bisanya filsafat kan. Nah, terus Menzi itu kayak suka menganiaya atau memukuli lah istilahnya, ngolok-ngolok dia bahwa dia tuh nggak bisa matematika, jadi intinya dia tuh nggak pinter. Nah, disitulah Sartre yang tadinya dipuja-puja oleh kakek neneknya itu berubah jadi anak yang nakal gara-gara dia merasa bahwa ayah tirinya itu menganggap dia bodoh gitu ya. Nah, di sini ada kutipan ya dari Jean-Paul Sartre di The Words itu. Jadi dia tuh merasa bahwa dia nggak pernah kenal ayahnya, ya ini bisa dibaca sendiri, itu membuat dia sebenarnya menjadi orang yang nggak bisa menentukan apa ya, karena sosok ayah itu kan sebenarnya memberi arahan ya, memberi arahan dan juga memberikan eh, justru kayak sosok yang otoriter tuh perlu untuk supaya anaknya ini mengerti jalannya gitu. Tapi karena Sartre itu tidak memiliki ayah sejak lahir ya, atau tidak pernah ketemu ayahnya, jadi dia itu merasa nggak punya self respect di sini. Gitu. Nah, kemudian di sini juga dia bilang ketika jadi kan awalnya dia merasa dirinya ganteng kan, merasa dirinya tuh oke-oke aja karena karena mamanya, kakek neneknya tuh memuja dia kan. Nah, suatu hari pengalaman yang bikin dia itu tahu dirinya jelek, yaitu ketika kakeknya itu bawa dia ke barbershop ya. Kemudian rambutnya tuh dulunya kayak ikal-ikal gitu, nanti ada fotonya juga, dipotong lah di situ, jadi kayak pendek banget. Kemudian dia bilang bahwa dia tuh kelihatan seperti kodok, ya, atot ini ya. Dia mengatakan dirinya tuh udah kayak kodok kan. Nah, baru pada saat itu dia merasa tatapan dari kakeknya, kemudian pas nyampe rumah, tatapan dari mamanya,
dia tuh baru merasa bahwa dirinya tuh ternyata nggak seganteng yang dia pikirin, dia tuh nggak sehebat, sebagus yang dia pikirin. Itu pengalaman kejatuhan dia sebenarnya. Nah, terus waktu dia umur 12 tahun itulah dia baru kayak ngerti, ternyata aku tuh jelek ya, gitu. Nah, di situ makanya dia tuh sadar. Makanya kalau selama ini kayak teman-teman dari keluargaku itu melihat aku kayak puzzled expression gitu, kayak nggak bisa mau bilang jelek nggak enak gitu kan. Tapi dia tuh tahu bahwa dirinya itu jelek. Nah, dia minder setengah mati ya di sini. Gitu. Nah, jadi kalau dibilang menderita, Sartre itu nggak menderita secara istilahnya dia nggak sakit, dia juga nggak miskin, tapi dia ngerasa krisis eksistensial tuh sejak kecil. Ya kayak gitu. Ada pengalaman-pengalaman psikologis gitu loh yang membuat dia jatuh ya secara eksistensial. Nah, kemudian ini dilanjut lagi ya pada tahun 1925 waktu dia berkuliah di École tadi ya. Itu dia ketemu sama seorang cewek namanya Simone Camille. Nah, ini bukan Beauvoir ya. Ini Simone Camille itu berpacaran sama Sartre padahal Camille itu cewek yang sangat cantik, pintar gitu ya. Tapi memang Sartre ini pede, walaupun dia jelek, tapi dia itu pede bahwa dia bisa merayu wanita-wanita gitu. Nah, akhirnya mereka pacaran, tapi pada akhirnya Simone Camille itu berakhir mencampakkan Sartre. Nah, di sini Sartre mempelajari percintaan bebas ya. Nanti akan dipraktekkan sama cewek-cewek yang setelah ini. Jadi sebenarnya untuk melindungi diri ya dari pencampaan-pencampaan tersebut gitu. Nah, terus bagaimana dia itu menidak kejatuhan yang terjadi kepadanya? Nah, di sini kita akan melihat yang pertama dia itu, nah ini rambutnya yang masih bergulung-gulung. Ini sebelum potong rambut ya, imut sekali. Nah, ternyata udah dipotong rambutnya jadi pendek banget, kelihatan seperti kodok tadinya. Nah, jadi karena ayah tirinya tuh nggak sayang sama dia, terus waktu itu dia juga nggak punya ayah kandung. Nah, akhirnya buku dan menulis itu adalah tempat Sartre tanda kutip kabur ya dari penderitaan masa kecilnya. The worst dia nulis I begin my life as I shall no doubt and it amaze books. Jadi dia pengen dia memulai dan mengakhiri hidupnya di tengah-tengah buku-buku. Nah, jadi kakeknya itu kan punya koleksi buku-buku ya. Jadi makanya dia itu suka banget baca buku, dia juga suka menulis dan kadang-kadang ibunya itu seringkali baca ya koleksi cerita pendek dari si Sartre ini. Tapi sayangnya sejak menikah dengan Mensi tadi, ibunya tidak lagi punya waktu untuk membaca karya-karya Sartre. Jadi dia intinya melarikan diri dari pengalaman kejatuhan dengan cara membaca dan menulis ya. Kemudian yang kedua, dia itu berpacaran lagi nih dengan Simone de Beauvoir ya. Nah, ini terkenal banget ya. Nah, tapi syaratnya karena tadi udah putus kan sama Camille. Dia mengasih syarat kalau kamu pacaran sama aku, tapi relasi kita tuh harus open relationship. Jadi dalam artinya mereka tuh memang pacaran, tapi bebas juga pacaran dengan orang lain. Asalkan terbuka, misalkan aku mau pacaran sama ini, dia harus kasih tahu ke Beauvoir gitu. Dan Beauvoir kalau mau pacaran sama orang lain juga harus kasih tahu Sartre. Nah, jadi Sartre itu pinter-pinter banget ya, dia ini memang cowok licin ya. Dia menyebut Bufa sebagai amor necessaire ya. Jadi cinta yang harus banget ada dalam hidup saya. Sedangkan cewek-cewek lain menurut dia adalah amor contingentes. Jadi cinta yang ya kontingen lah, bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Nah, tapi uniknya Sartre dan Bufa itu tetap menjadi pasangan sampai akhir hidup Sartre sendiri ya. Tetap mereka pacaran nggak putus-putus gitu. Nah, tetapi ada korban ya dari relasi mereka, itu salah satunya adalah Bianca Lemblin itu. Nah, Bianca Lemblin itu korban dari open relationship Sartre dan Beauvoir. Nah, jadi Beauvoir itu punya murid namanya Bianca. Nah, si Bianca tuh pertama-tama dipacarin sama Beauvoir. Jadi Beauvoir tuh kayaknya bisex ya. Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas awalnya si Bianca dipacarin Beauvoir. Nah, setelah dia lihat Sartre ini kayak lagi nggak ada cewek, nah Bufa itu suka ngoper gitu. Nah, jadi Bianca bukan bukan satu-satunya yang udah pernah dioper ya. Nah, tapi waktu itu Bianca ini dioper juga ke Sartre supaya dipacarin juga sama Sartre. Kayak gitu ya. Nah, jadi Bianca ini terjebak dalam hubungan bertiga antara Bufa dan Sartre. Nah, terus habis itu Sartre ini akhirnya bosan, terus diputusin Bianca ini, dan menyebabkan gangguan mental dalam hidup Bianca sampai bertahun-tahun setelahnya.
Jadi selain Bianca itu ada Wanda, Olga, dan lain-lain ya, yang menjadi korbannya Sartre dan Buva. Emang modusnya sama, dipacarin dulu sama Buva, ntar ngeliat Sartre lagi nggak ada pacar nih, daripada dia nyari cewek yang aku nggak kenal, kirain gitu kan. Sama Buva dikasih aja mantannya gitu. Jadi mantannya dikasihin ke Sartre gitu, biar aman gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dia udah mulai nggak suka nih sama tingkah laku mantannya ini, Sartre-nya suka sama si Buva itu suka dijelek-jelekin lah mantannya itu di depan Sartre. Setelah itu baru diputusin kayak gitu ya. Nah, ini korbannya. Terus habis gitu ada lagi Perang Dunia II ya. Nah, jadi ini menarik. Jadi waktu 1933 kan Sartre belajar di Berlin ya. Dia kan tadi di Paris. Nah, saat itu Nazi sedang berkuasa. Nah, harusnya ya kalau dia tuh filsuf yang benar-benar humanis kan dia nulis dong atau dia ada pernyataan apa gitu ya untuk melawan Nazi gitu. Tapi di sini dia mah acuh tak acuh cuek ya. Dia sibuk menulis novel Nausea tadi, terus mempelajari Husserl dan Heidegger tanpa membuat satu sikap tegas terhadap Nazi. Tetapi kita melihat bahwa setelah World War II ini berakhir, Hitler udah memporak-porandakan Eropa. Nah, mulailah Sartre ini menyesal gitu. Kenapa aku kok nggak dari dulu ya menyikapi Nazi gitu, malah dia cuek-cuek aja gitu kan. Nah, barulah si Sartre ini menulis, dia mulai humanis, memanggil orang-orang, melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Jadi di sini kita lihat perubahannya Sartre ya, Pak pra WW2 dan pasca WW2 tiba-tiba udah menjadi orang yang humanis. Nah, kemudian yang ke berapa nih? Keempat ya. Nah, Marxisme ya. Jadi di sini Sartre sepanjang hidupnya memang selalu mendukung Marxisme ya. Awalnya dia dukung Uni Soviet URSS, rezim Stalin ya. Terus revolusi Fidel Castro di Kuba, Mao Zedong di Cina. Tapi akhirnya dukungan-dukungan itu disesali Sartre setelah rezim-rezim itu berujung kekerasan dan penindasan yang ekstrim. Nah, tapi pada umumnya Sartre menyetujui adanya revolusi Marxisme yang memang ada kekerasan ya dilibatkan di dalamnya. Nah, dia dulu punya sahabat namanya Albert Camus ya. Nah, awalnya tuh mereka bersahabat karena sama-sama eksistensialis juga dan juga sama-sama humanis gitu. Ini kan sudah pasca WW2 nih ceritanya ya. Nah, tapi di sini Camus itu akhirnya marah sama Sartre gara-gara Camus itu nulis buku yang bilang sosialisme itu atau dia kan nggak setuju komunisme ya, dia setujunya sosialisme ya. Sosialisme itu tidak perlu ada kekerasan. Terus dihina-hina sama Sartre, oh nggak bisa gitu katanya. Yang namanya Marxisme itu harus pakai apa? Harus kekerasan. Kalau misalkan diperlukan nggak masalah. Akhirnya di sini mereka musuhan ya antara Albert Camus dan Jean-Paul Sartre. Nah, di situ kita lihat ya, ini poin-poin yang didapat dari kehidupannya Sartre tadi ya, mau saya simpulkan. Jadi Sartre mengalami kejatuhan di sini yang kita terjemahin sebagai penderitaan eksistensial tadi ya. Itu dari masa kecilnya yang membuatnya berkesimpulan bahwa, kesimpulannya pikirannya nih ya, bahwa orang lain itu selalu berusaha mengobjektifikasi dirinya gitu. Makanya sebelum diobjektifikasi, kita harus mengobjektifikasi nih terlebih dahulu. Nah, Sartre mempraktekkan hal ini khususnya dalam kehidupan percintaannya ya, dengan Buva dan juga pasangan-pasangan kontingen yang tadi ya. Dan juga dia juga keyakinan pada kekerasan yang sewaktu-waktu menurut dia sah-sah saja untuk dipraktekkan. Karena apa? Dia nggak mau tuh diobjektifikasi. Karena dari kecil dia merasa tatapan-tatapan dari orang lain tuh selalu mengobjektifikasi dia gitu. Makanya dia nggak terima, dia mau mengobjektifikasi dulu orang lain. Nah, terus yang kedua, Sartre kecil itu melarikan diri ya dari kejatuhan atau di sini penderitaan melalui membaca dan menulis. Dan di sini Sartre dewasa juga melarikan diri dari penderitaan dengan jalan menulis. Menulis itu buat dia lebih penting daripada memperhatikan kekejaman Nazi ya pada saat itu. Jadi dia orangnya suka kabur-kabur ya. Dari kalau bisa menghindar kenapa tidak gitu. Kemudian yang ketiga, Sartre kecil yang hidup tanpa ayah ya. Berarti kan kalau ayah tadi saya bilang otoriter bisa mengatur, karena tanpa ayah menurut Sartre hidup ini bebas dan kontingen. Itu dia sendiri ya yang bilang tadi di The Worst. Jadi Sartre dewasa itu merasa dia bisa bebas aja mengubah-ubah pandangannya sesuai dengan suka-suka dia gitu ya. Contohnya, menjelang meninggal ya Sartre ingin mengubah pandangannya tentang relasi dengan orang lain. Dan dia bilang hell is other people kan. Nah, sebenarnya sebelum dia meninggal, dia sempat siapin tulisan yang nggak selesai ya. Dia bilang, hapus aja itu, nggak sesuai sama pandangan saya sekarang gitu.
Nah, perubahan-perubahan ini ya itu kemungkinan juga adalah sikap dia terhadap kejatuhannya dia, yang merasa hidup ini bebas dan kontingen karena tidak punya ayah. Tapi kita lihat tadi sikapnya ya, ketika dia meratapi nasibnya bahwa dia hidup tanpa ayah, dia nggak punya self respect gitu. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya. Jadi itu kalau kita baca kisah hidup Sartre, kita jadi kayak tahu sikap dia terhadap penderitaan itu seperti apa. Nah, sekarang dia menteorikannya nih ya, seperti apa dalam filsafatnya dia. Nah, pandangan Sartre tentu kita tahu disebut sebagai eksistensialisme ya. Jadi eksistensialisme ateis kalau dia. Kalau yang teis kan pasti bapaknya itu Soren Kierkegaard ya. Nah, kalau Sartre ini pelopor yang paling vokal dalam menyuarakan eksistensialisme ateis ya. Nah, eksistensialisme adalah pandangan yang meyakini bahwa eksistensi seseorang mendahului esensinya. Artinya ketika kita lahir ke dunia, itu kita nggak sama sekali nggak punya yang namanya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Nah, makanya dia nggak percaya Tuhan ya. Kalau Tuhan kan menciptakan manusia pasti ada tujuan kan. Nah, Sartre nggak percaya itu. Manusia itu terlempar begitu saja di dunia, artinya eksis begitu saja. Masalah esensi itu kitalah yang mengisi sendiri ya, berdasarkan apa kebebasan kita sendiri. Nah, kemudian di sini ada keywords-nya ya. Saya sederhanakan saja karena kita nggak mau terlalu dalam juga. Kita kan khususnya ke penderitaan kan. Nah, ini ada 3 keywords, yaitu yang pertama kontingensi ya. Kontingensi itu artinya nggak ada yang absolut, selalu bisa berubah-ubah ya, nggak pasti, tidak ditentukan. Nah, jadi menurut Sartre itu manusia memiliki cara berada yang berbeda dengan benda. Benda-benda itu kan l'être-soi ya, l'être-soi gitu. Jadi dia tuh berada dalam diri sendiri. Sedangkan kalau manusia itu l'être pour soi ya, gitu kalau nggak salah ya bahasa Perancisnya. Jadi kalau ada pada diri sendiri, artinya ketika benda itu ada ya, dia itu sudah punya keberadaannya penuh dalam dirinya sendiri. Jadi dia tidak bebas menentukan dirinya sendiri ya. Jadi benda itu nggak punya kebebasan menentukan dirinya sendiri. Sedangkan kalau manusia karena dia itu berada untuk dirinya, maka dia itu punya kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, dalam kemampuan dia menentukan diri sendiri, kan dia berarti punya kebebasan ya. Nah, dalam kebebasannya itu dia juga terus berada dalam kontingensi. Kalau benda kan tetap gitu aja kan. Nah, karena manusia ini fluktuasinya ada ya, karena dia bebas ya, maka manusia selalu ada dalam kontingensi, yaitu proses terus-menerus tanpa pernah merasa penuh dalam dirinya sendiri. Makanya kan Sartre bilang, man is useless passion. Manusia itu adalah nafsu yang sia-sia ya. Kenapa? Karena kita itu tidak mungkin pernah bisa penuh dalam diri kita sendiri. Kalau kita udah merasa penuh dalam diri kita sendiri, artinya kita itu tidak ada bedanya dengan benda gitu. Nah, manusia karena dia tidak pernah merasa penuh dalam dirinya sendiri ya, artinya dia juga bebas yang pertama, dan yang kedua dia juga terus-menerus harus mengambil keputusan. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Oh, ini tadi ya. Kutipan ya. Untuk yang kontingensi, man is nothing else but what he makes of himself gitu. Ya, jadi selalu kontingen kan. Kalau kita mau buat apa, menentukan diri kita sendiri ya. Nah, kita yang kedua itu adalah freedom. Jadi dalam cara beradanya yang kontingen tadi, berarti manusia punya yang namanya kebebasan. Kebebasan itu dibuat apa? Yaitu untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, di sini kebebasan tuh nggak selalu bermakna positif ya. Karena Sartre bilang bahwa manusia itu sebenarnya condemned to be free atau dikutuk ya untuk jadi bebas. Artinya kebebasan bukan hanya hak, tapi juga kutukan. Karena apa? Pertama, manusia selalu dipaksa untuk menentukan dirinya sendiri. Ya kan? Karena kita bebas, kita tuh harus milih ya semuanya ya, dari kita mau makan apa hari ini, mau pakai baju apa, sampai pilihan mau menikah dengan siapa, mau sekolah di mana ya, pilihan-pilihan itu sebenarnya dipaksa untuk kita ambil ya. Kenapa? Karena kita tuh adalah makhluk yang bebas, kita tidak bisa tidak membuat pilihan, bahkan ketika kita tidak memilih pun itu adalah sebuah pilihan ya. Nah, karena manusia selalu dipaksa untuk menentukan dirinya, maka manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Jadi kebebasan itu bukan hanya hak tadi ya yang membedakan kita dengan benda,
tapi di satu sisi juga adalah kutukan. Nah, ini kutipannya, man is condemned to be free because once thrown into the world, jadi terlempar ya ke dalam dunia, dia itu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ia lakukan. Kemudian kata kunci ketiga, langsung saya satuin aja, A3 ya, anxiety, absurdity, and authenticity ya. Nah, jadi menurut Sartre karena manusia adalah makhluk yang kontingen, dia itu terus merasakan anxiety atas hidupnya ini. Jadi kalau benda dia nggak mungkin merasa anxiety ya terhadap keberadaannya. Tapi manusia itu terus merasakan anxiety karena di kekosongan, istilahnya kalau benda itu merasa penuh dalam dirinya sendiri, sedangkan manusia nggak pernah merasa penuh. Nah, karena dia tidak pernah merasa penuh dalam dirinya sendiri, jadi kekosongan itu menuntut manusia untuk terus-menerus mengambil keputusan karena dia bebas ya. Makanya di sini Sartre bilang man is useless patient. Tidak akan pernah kita merasa penuh. Ketika kita nggak merasa penuh, maka ada anxiety. Dan itu mendorong kita untuk apa? Untuk berbuat kebebasan lagi, mengambil keputusan lagi. Nah, manusia terlempar ke dunia ini kan tanpa makna tadi ya, absurd ya. Maka manusia itu sendirilah yang harus berusaha menciptakan makna dan dirinya dan tujuannya sendiri. Dia wajib menentukan diri sendiri secara terus-menerus. Ini beda dengan Frankl. Kalau Frankl kan menemukan makna dalam hidup ini kan. Kalau Sartre lebih kepada menciptakan, karena sama sekali tidak pernah ada yang menentukan makna itu dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, karena manusia adalah l'être bourgeois, maka dia wajib menentukan dirinya sendiri alias bersikap otentik dalam hidupnya. Karena tidak ada Tuhan ya. Kalau Tuhan itu kan istilahnya ada yang menentukan kita, ada yang menuntun kita. Kalau kata Sartre, Tuhan itu tidak ada. Karena kalau ada Tuhan, kita kurang bebas, kita kurang otentik. Nah, karena udah nggak ada Tuhan nih, kita ini wajib untuk bersikap otentik karena kita sendiri bebas ya mengambil keputusan tanpa pengaruh eksternal apapun. Nah, kira-kira itulah pandangan Sartre secara sederhana ya. Ini tadi kutipan untuk yang A3 ya. Life has no meaning a priori. It is up to you to give it a meaning. And value is nothing but the meaning that you choose. Jadi meaning itu diciptakan ya, bukan ditemukan. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke penderitaan. Jadi apa sih penderitaan menurut Sartre itu? Yang pertama, penderitaan itu adalah mauvaise foi atau bad faith ya. Bad faith itu apa sih? Bad faith itu adalah keyakinan bahwa dirinya atau seseorang tidak bisa mengubah nasib atau mengubah fakta atau faktisitas dalam hidupnya. Ya, jadi orang yang menderita itu adalah orang yang memiliki bad faith ini, mengira dirinya tidak bebas, mengira dirinya tidak bisa melawan atau menidak terhadap faktisitas tersebut. Jadi penderitaan itu bukan kemiskinan, penderitaan itu bukan penyakit, tapi penderitaan itu adalah orang yang pasrah-pasrah aja, yang tidak mau berusaha melawan faktisitasnya. Ya, itu adalah penderitaan. Kemudian yang kedua, penderitaan itu adalah tatapan orang lain ya. Jadi dari kecil Sartre tuh merasa tatapan orang ke dia itu kayak nggak enak banget ya, dan dia merasa dari tatapan lah orang lain itu mengobjektifikasi dia. Jadi neraka terbesar bagi seseorang adalah ketika ada tatapan dari orang lain. Ya contohnya tatapan kakek dan ibunya saat dia potong rambut, dia kelihatan kayak kodok. Padahal sebelumnya dia merasa dirinya ganteng-ganteng aja ya. Dia merasa dirinya baik-baik aja. Tapi kok setelah potong rambut, tiba-tiba pandangan orang sama dia kok beda ya. Terus dia mulai ngaca, dia ngerasa mirip kodok gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tatapan orang lain itu yang membuat tadinya kita merasa baik-baik saja, kita jadi nggak merasa baik-baik saja. Gitu. Nah, Sartre selalu merasa ketika orang lain menatap dirinya, itu tujuannya adalah mengobjektifikasi. Ya. Nah, jadi penderitaan itu adalah mauvaise foi dan tatapan orang lain. Nah, jadi itu sifatnya lebih eksistensial ya, penderitaan itu ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga ini ada satu lagi, sumber penderitaan itu apa sih? Sebenarnya adalah yang lian atau orang lain ya. Itu bisa kelihatan dalam drama Huis Clos ya, atau No Exit, pintu yang tertutup gitu ya, di mana ada 3 tokoh utama dimasukin dalam satu ruangan, udah dikunciin gitu aja.
Awalnya mereka tuh ribut ya mau keluar gimana, tapi lama-kelamaan saling curhat, menceritakan kehidupannya, tapi orang lain itu yang mendengar ceritanya, itu kayak menghakimi ya dalam tanda kutip gitu. Nah, orang yang bercerita tadi jadi ngerasa diobjektifikasi gitu, jadi merasa lebih menderita lagi. Nah, jadi pokoknya bertiga ini interaksi dalam satu pintu yang tertutup itu, dan mereka itu apa ya, sangat menderita di situ. Menderitanya bukan karena hidupnya sendiri, tapi karena komen-komen dari orang-orang ini, karena kehadiran orang lain, judgement dari orang lain, tatapan dari orang lain. Nah, baru tiga orang ini akhirnya sadar bahwa itu ruangan itu adalah neraka ternyata ya. Nah, jadi yang neraka itu bukan tempatnya, tapi neraka adalah orang lain gitu. Terus yang kedua dia pernah cerita ya, satu ya, ibarat kita tuh lagi duduk di taman sendirian, kita lagi liatin bunga ya, bunga itu mirip sama ini ya, lucu ya gitu ya, kita lagi ngeliatin apa. Jadi kita itu ketika kita sendirian di taman, kita sedang mengobjektifikasi objek-objek itu ya, seperti bunga, rumput dan lain-lain. Tiba-tiba datang orang lain ke taman itu, jadi kita tidak lagi sendirian ya. Orang itu ngeliatin kita. Nah, kita tidak lagi menjadi orang yang mengobjektifikasi objek-objek, tetapi kita yang menjadi objek dari orang lain. Gitu ya. Ya contoh kita ya, misalkan kita lagi sendirian nih, lagi ngomong sendiri iseng gitu. Saya misalkan lagi ngomong sendiri, Kak Dimas tiba-tiba datang gitu. Wah, saya langsung kayak, wah, malu nih gitu ya, merasa malu. Padahal sebelum Kak Dimas itu datang, saya sendirian, saya biasa aja, saya bebas otentik menjadi diri saya sendiri gitu. Tapi pas Kak Dimas datang, saya ngomong sendiri diliatin, wah, saya jadi apa ya, ngerasa nggak nyaman ya. Jadi perasaannya ketika kita ditatap, ketika kita di tanda kutip apa ya, diperhatiin orang ya, tidak sendirian, itu kita kayak jadi malu ya. Selain malu juga kita kayak ngerasa tertindas, diobjektifikasi. Kayak dunia kita yang tadinya ngeliatin bunga ya, terenggut dunia kita. Jadi melalui tatapan orang lain terhadap kita itu kita diobjektifikasi. Nah, solusinya gimana? Kalau menurut Sartre, ya berarti kita harus duluan nih ngobjekin mereka ya. Mengobjekkan balik atau bahkan sebelum diobjektifikasi, kita objektifikasi dulu orang lain gitu. Nah, kalau enggak ya udah cuek aja gitu. Kita cuek aja, nggak usah pedulin orang lain. Hidup individualistis aja. Atau mau yang lebih ekstrim, kita sadis kepada mereka gitu. Ya, kita benci atau kita sakiti mereka gitu. Ini kayaknya kalau saya pandangin itu cocok sama kisah Bianca tadi ya. Jadi itu Sartre menyikapi Bianca itu bukan hanya dengan cuek, tapi dia tuh sadis ya. Istilahnya habis dipacarin, Bianca ini udah sayang sama dia, diputusin ya tanpa ada alasan apa-apa gitu. Jadi memang dia menghidupi banget ya Yang Lian sebagai sumber penderitaan. Tapi pada akhir-akhir itu memang Sartre bilang ini dihapus saja karena dia lebih kepada apa ya, humanis ya, bahkan mereka dia itu mati-matian ya, dia tuh menolak Nobel Prize ya, dia bilang dunia kita itu belum damai ya, jadi saya nggak mau terima. Terus dia juga apa, menolong manusia-manusia perahu itu ya, pada saat itu dia juga menolong banget. Nah makanya dia pengen hapus ini, tapi nggak sempat ya, udah meninggal duluan dia. Oke, nah ini kutipan dia yang terkenal, hell is other people. Kayaknya dia mau ngubah ini juga jadi aneh ya. Menurut saya ini ciri khasnya Sartre ya, di mana dia tuh sadis banget kepada orang lain dan merasa apa ya, malas banget lah gitu sama orang lain, apalagi ditatap. Nah, kemudian jadi gimana sih moralitas dalam pemikiran Sartre itu? Kok kayaknya nggak bermoral banget gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam etika eksistensialisme ya, khususnya dalam etikanya Sartre gitu ya, berbagai keputusan dalam hidup Sartre ditentukan oleh seberapa ia bebas dari penderitaan, bukan sebuah prinsip absolut. Jadi buat dia itu tidak ada yang namanya moral universal, standar moral universal itu tidak ada ya. Semua itu tergantung situasi. Dan juga selain tergantung situasi, yaitu apa yang kita putuskan atau apa yang kita lakukan itu berdasarkan kebebasan kita, keotentikan kita, itu yang paling penting. Maka kalau kita lihat tadi Sartre itu cenderung pelin-pelan ya, suka berubah-ubah sesuka-suka dia sendiri. Terus dia juga mengobjektifikasi pihak lain. Ya itu tetap bisa aja dianggap bermoral ya. Karena kalau dalam etika eksistensialisme itu sesuatu yang dilakukan atas dasar otentisitas, kebebasan,
Dan penolakan akan faktisitas itu sesuatu yang bisa dikatakan bermoral saja gitu ya. Karena lebih bersifat objektif gitu, moralitas itu. Nah, ini kutipannya, everything has been figured out except how to live. Karena masing-masing orang punya ya cara hidupnya sendiri gitu. Oke, nah kemudian sekarang saya akan terakhir ini ya, saya akan membandingkan Sartre dengan Frankl ya, karena 2 minggu lalu saya akan bahas Frankl ya, dan menarik sekali untuk mengkontraskan dua pemikir ini. Nah kalau Sartre ini ya, dia itu lebih pesimis memang melihat penderitaan. Lebih baik kalau ada penderitaan, kalau bisa itu dihindari aja atau ditolak ya. Nah sedangkan kalau Frankl itu optimis melihat penderitaan, bahwa dalam penderitaan itu justru kita bisa mencari makna ya. Nah, kemudian yang kedua, Sartre, makna itu haruslah terus diciptakan kalau kita tidak mau hidup dalam anxiety dan absurdity ya. Jadi makna itu buat Sartre itu subjektif, bisa diciptain sendiri ya. Sedangkan kalau Frankl, makna itu satu, dan itulah tugas kita di dunia ini untuk mencari makna yang hanya satu tadi ya. Kemudian Sartre lagi, relasi dengan orang lain adalah awal mula penderitaan, yaitu melalui tatapannya atau objektifikasi orang lain. Sedangkan kalau Frankl, relasi dengan orang lain itu justru penting ya untuk mencari makna. Kemarin ada makna eksperiensial ya, di mana di situ salah satunya adalah relasi ya dengan orang lain. Kemudian Sartre lebih baik menolak penderitaan. Kalau mungkin bisa kabur aja ya dari penderitaan. Kalau Frankl mengatakan kita adaptif aja deh dalam menghadapi penderitaan. Kalau memang ada penderitaan ya hadapi gitu. Kitalah yang harus fleksibel ngikutin ya, adaptif terhadap penderitaan. Kalau Sartre enggak, nolak aja. Kalau bisa ditolak. Kalau memang bisa kabur aja gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke apresiasi dan kritik ya. Ini bagian terakhir sebelum Q&A nanti. Nah, yang pertama adalah apresiasi dulu. Yang pertama, apresiasi terhadap pandangan Sartre. Sartre itu menekankan kebebasan manusia yang seutuhnya bebas untuk memaknai dan mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau Frankl kemarin tuh bebasnya tuh nggak seutuh-utuhnya bebas ya, karena kan makna itu kayak sudah dikasih ya dari sononya, kita bertugas mencari kan. Nah, kalau satu ini bebasnya tuh benar-benar sebebas-bebasnya ya, bahkan Tuhan aja ditendang ya sama dia. Jadi pandangan ini apresiasinya adalah emang menonjolkan dan bukan hanya sekedar bilang kamu bebas kayak Frankl, tapi sebenarnya nggak bebas. Tapi Sartre benar-benar memberikan kebebasan itu seutuhnya ya ke tangan manusia itu sendiri. Dan juga tanggung jawabnya tentunya. Ini yang kedua. Sartre menekankan tanggung jawab manusia dalam kebebasannya itu. Bukan lantas bebas terus seenak-enaknya ya, tapi juga harus bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, penderitaan itu menurut Sartre harus dilawan, ditolak, dan kalau memungkinkan kita bisa pergi dari sumber penderitaan itu. Kita tidak sekedar pasrah atau bersikap adaptif. Kayaknya ini juga penting ya, karena kemarin saya juga sempat mengkritik Frankl itu, kalau misalkan kita ditindas ya, kenapa kita nggak pergi aja? Kalau bisa pergi kan. Ya, kecuali kalau Frankl bilang di Nazi, di camp konsentrasi kan kita emang nggak bisa pergi kan. Tapi kalau si Sartre ini berbicara mengenai kalau emang kita bisa pergi, kita ngerasa ditindas ya, misalkan di tempat kerja saya ditindas terus gitu, ya udah pergi gitu ya, nggak perlu kita kalau bisa pergi tetap berusaha adaptif begitu. Nah kemudian yang terakhir itu fleksibel. Dia itu fleksibel, tidak kaku, bahkan dalam hal moral sekalipun. Jadi dia lebih tidak hitam putih, tapi tergantung dari manusianya sendiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang ke kritik ya. Kritiknya ada 3. Yang pertama, pandangan Sartre itu adalah gambaran gelap dan sinis ya terhadap hidup. Walaupun dia nggak se-absurd Albert Camus ya temannya tadi ya. Tapi dia juga termasuk dark ya dan sinis terhadap hidup ini. Kayaknya seakan-akan hidup tuh memang kita terlempar dan kita bertugas dikutuk untuk terus-menerus mengambil keputusan untuk menentukan diri sendiri ya. Dan juga untuk penderitaan secara khusus, dia juga tidak menjanjikan apa-apa gitu ya. Dan dia lebih kepada sinis ya terhadap penderitaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dia itu adalah seorang individualis dan mengajarkan individualisme juga. Dia tidak ramah pada orang lain dan cenderung kejam. Jadi kepada orang lain kan dia mengatakan kalau bisa
sebelum diobjektifikasi, kita objektifikasi dulu lah orang lain gitu kan. Nah, dibanding Frankl jauh banget gitu kan. Nah, jadi kebanyakan kalau yang eksistensialisme Sartre ini ya memang individualis orangnya ya. Dan orang lain dianggap sebagai mungkin pengganggu ya, lebih baik sendirian gitu, tidak ada yang menatap. Nah, kemudian yang ketiga, kritiknya adalah dia cenderung bisa pelin-pelan, bisa pengecut ya, bisa lari dari masalah gitu. Jadi dia merasa kalau dirinya berubah ya wajar dong, kan aku bebas, aku kan lettre pour soi kan gitu. Jadi wajar dong kalau aku pelin-pelan gitu. Seperti Sartre sendiri ya, awalnya dia nggak peduli, nanti dia peduli, tadinya mendukung Marxisme, Stalin, nanti enggak gitu ya. Dia kan pelin-pelan kan. Nanti kalau ditanya ya dia gampang jawabnya, ya kan memang saya bebas untuk menentukan diri saya. Tapi pastinya ini juga bukan suatu sikap yang baik gitu ya. Dan dia juga agak pengecut dan dia selalu lari dari masalah. Bahkan dari kecil ya. Kalau anak kecil mending lah ya, kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, ya dia larinya untungnya bagus gitu, membaca dan menulis. Tapi kalau sudah besar terus dia lari dari masalah dengan cara open relationship contohnya kayak gitu kan. Supaya nggak ribet lah ya. Nah, supaya saya nggak dicampakkan lah, mendingan saya open relationship kayak gitu. Nah, sebenarnya itu juga sikap yang kurang bertanggung jawab juga ya sebenarnya, walaupun memang dari kebebasan dia sendiri. Nah, sebelum Q&A mungkin saya beri satu ini dulu ya, kesimpulan ya, atau penutup dari saya ya. Jadi kalau menurut saya sendiri nih ya, selama bisa menolak penderitaan, ya kita menolak, seperti Sartre tadi ya. Tapi kalau itu nggak bisa diubah, kita nggak perlu lari juga gitu. Kita menerima, seperti tadi pandangannya si Frankl ya. Tapi selama itu bisa ditolak, ya kenapa tidak? Tapi jangan juga lari-lari terus ya, seperti si Sartre. Oke, nah sekian. Dan sekarang kita masuk ke dalam sesi Q&A. Saya serahkan kembali kepada Sisyana. Terima kasih Kak Jessica. Penjelasannya cukup menarik, sederhana, tapi wah banyak dapat insight ya pada malam hari ini. Baik, teman-teman di kelas ini, kita sampai di tahap bertanya dan menjawab ya Q&A. Boleh yang mau bertanya boleh tekan tombol raise hand atau langsung juga untuk buka videonya dan bertanya langsung kepada Kak Jessica. Kami persilakan. Kak Jessica mungkin menunggu teman circle yang mau bertanya ya. Saya mau bertanya dulu nih, boleh kan? Boleh kan Anda moderatornya ya, bebas ini. Ya, jadi seandainya kita ketemu nih dengan orang yang seperti punya prinsip seperti yang dipahami oleh Sartre ini, kalau dia ini agak di Indonesia ini kan tidak ada orang yang tidak beragama ya, harus punya agama. Lalu ketika dia memeluk sebuah agama, kira-kira dia punya sikap yang seperti apa? Kalau dia apa memusuhi agama? Dia memiliki sebuah agama. Kalau Oh, dia oke, beragama oke. begitu, Ya, dia ya, itu ya. punya sikap yang seperti apa? Ya, ya. Jadi maksudnya kalau bisa nggak sih orang yang beragama tapi punya pandangan seperti Sartre gitu ya? Ya, Hmm, orang yang punya pandangan seperti Sartre ini bisakah dia beragama begitu ya Kak Jen? iya. Atau bisakah orang beragama punya pandangan seperti Sartre, atau bisakah orang yang punya pandangan seperti Sartre itu beragama ya? Menurut saya sih bisa ya. Bisa, dalam arti dia beragamanya tidak mungkin fundamentalis sih tapi. Ya, jadi dia bisa beragama, tapi untuk benar-benar sungguh-sungguh yang sampai fundamentalis saya rasa sih kurang kurang bisa kali ya, kurang cocok ya dengan filsafatnya ini. Ataupun bisa juga dia beragama sungguh-sungguh bisa, tapi mungkin dia nggak sampai ke penolakan terhadap Tuhan gitu. Jadi dia memang menonjolkan kebebasan, tetapi dia tidak sampai kepada sampai Tuhan itu tidak ada. Ya mentok-mentok sampai seperti Soren Kierkegaard lah ya. Kalau Soren Kierkegaard itu kan eksistensialismenya dapat, tapi dia juga masih Kristen. Contohnya dia kan membagi sampai 3 tahap. Tahap yang paling atas justru tahap religius kan, kayak gitu. Nah kalau beragama sungguh-sungguh tapi mau eksistensialisme bisa ke Kierkegaard gitu ya. Tapi kalau mau jadi eksistensialisme seperti Sartre ya, kayaknya beragama juga nggak bisa terlalu kuat ya gitu. Nggak mungkin sampai dia nekenin Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan yang menentukan, itu nggak mungkin sampai ke situ. Itu sih Sisyana kira-kira.
Baik, Kak Des. Ya, apakah ada teman-teman Sirkus yang mau bertanya kepada Kak Jessica? Ini apa sudah menderita semua ya di balik layarnya? Ini komennya sederhana banget penyampaiannya. Apa kurang ini ya? Kurang susah kali ya, sampai nggak ada yang nanya. Tidak, tidak. Tapi langsung mendapat jawaban kali ya Kak ya. Ketika mendengar apa yang Kak Jessica jelaskan, kita itu langsung merefleksikan kepada diri sendiri. Hmm. Saya sendiri secara pribadi gitu menunggu teman-teman Sirkus ya yang mau bertanya. Dalam Hmm. posisi sebagai seorang pendeta begitu. Di satu titik saya juga sepertinya pernah melakukan apa yang Sartre lakukan gitu loh. Hmm. Ketika punya penderitaan, udah penderitaannya di sini dulu nih, saya mau melakukan ini dulu gitu. Tanpa pernah tahu ya, saya tidak pernah tahu bahwa ternyata Sartre udah melakukan itu dulu, menolak itu, bukan begitu. Hmm. Terkadang memang, untuk membentengi diri, membantu diri sendiri ya, apa ya, perlu menolak sedikit begitu ya, menolak ini penderitaan. Padahal dalam Alkitab tertulis ya, Hmm. "Jika engkau ingin mengikut aku, pikulah salib," ya. Tapi kadang ya salib itu memang kita letakkan untuk menolong diri sendiri. Hmm. Nah, Iya. mungkin itu jadi pertanyaan nih Kak Jessica, menurut Kak Jessica jika seorang pemuka agama melakukan itu salahkah begitu? Atau bagaimana ya, itu pembedaannya, pengkotak-kotakan dalam diri seseorang itu? Hmm. Hmm. Kalau Ya, menurut saya sih secara pribadi ya, ya memang saya tidak pernah jadi pemuka agama ya, Kak Yana. Cuman kalau menurut saya ya, kadang-kadang memang kita perlulah yang namanya tadi sikap sakral yang namanya menolak penderitaan ya. Perlulah kita tuh tidak harus selalu iya aja terhadap penderitaan dan kita merasa kayak penderitaan tuh sudah digariskan Tuhan gitu ya. Nah, menurut saya kalau ngambil di tengah itu justru bagus ya, di tengah-tengah Frankl sama Sartre ya. Kalau Frankl tuh terlalu adaptif ya, ya ini pasti ada makna nih. Dan memang kekristenan lebih dekat ya ke Frankl ya. Pasti itu penderitaan ada maknanya, jadi kamu jangan menolak dong gitu kan harusnya ya. Tapi kalau menurut saya mending di tengah gitu, karena ada penderitaan-penderitaan yang sebenarnya itu nggak esensial, yang kita merasa itu ada maknanya, padahal enggak, itu dibuat-buat orang gitu. Nah yang dibuat-buat orang itu menurut saya nggak masalah untuk kita tolak ya. Maka kalau masih bisa kita tolak, kenapa tidak gitu. Tapi kalau sampai di situ penderitaan ini, wah kayaknya ini nggak bisa ditolak, harus saya jalanin. Di situ Tuhan kasih kita hikmat bahwa oh kita harus jalanin ini gitu. Kan ada toh kayak apa penderitaan dibuat-buat orang ada kan. Nah, menurut saya di situ kita bisa menolak. Kita perlu bersikap di situ. Meskipun kita seorang pemuka agama ya. Menurut saya sah-sah aja sih. baik Kak.